Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru yang hebat, anak-anak yang cerdas, serta orang tua yang cermat, kembali kita akan lanjutkan kisi-kisi penulisan soal dan pembahasan soal untuk penilaian akhir tahun di kelas 4 di tema 8 dengan muatan materi pelajaran bahasa Indonesia. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Kompetensi dasar. Yang pertama, mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Yang kedua, membandingkan watak setiap tokoh pada teks fiksi. Selanjutnya, indikator soal dari kompetensi dasar. Yang pertama, menyebutkan tokoh yang terdapat pada cerita fiksi. Kedua, menyebutkan karakteristik dari sebuah cerita fiksi. Ketiga, menyebutkan perbandingan watak pada setiap tokoh. Keempat, menyebutkan bagian-bagian dari cerita fiksi. Mari kita lanjutkan ke pembahasan soal. Bacalah cerita berikut untuk menjawab soal nomor 6 sampai nomor 8. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja yang tegas dan permaisuri yang lemah lembut. Namun mereka belum dikaruniai anak, padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang anak perempuan. Raja dan permaisuri sangat senang. Pada suatu hari, raja dan permaisuri menyiapkan hadiah untuk putrinya berupa sebuah kalung. Namun sang putri menolak dengan kasar pemberian kalung tersebut. Maka sedihlah hati permaisuri. Tangisan permaisuri menyayat hati, sehingga air mata yang tumpah berubah menjadi sebuah danau yang airnya berwarna-warni. Dan kini danau itu terkenal dengan nama Telaga Warna. Baik, dari cerita tersebut kita akan menjawabnya dalam bentuk soal. Soal nomor 6. Tokoh yang terdapat pada bacaan cerita tersebut adalah A. Raja dan permaisuri, B. Putri dan penggawa, C. Permaisuri dan selir, D. Permaisuri dan kurcaci. Mana? Silakan untuk dijawab. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah A. Raja dan permaisuri. Selanjutnya, soal nomor 7. Yang dilakukan raja untuk mendapatkan anak adalah A. Minum ramuan jamu, B. Berobat ke dokter, C. Berdoa dan bertapa, D. Pasrah dengan keadaan. Untuk jawabannya sesuai dengan bacaan cerita adalah ya, C. Berdoa dan bertapa. Tepat sekali jawabannya. Selanjutnya soal ke-8. Sifat raja pada cerita tersebut adalah A. Disiplin,
B. Tegas. C. Tanggung jawab. D. Pemalas. Ya, sifat raja pada cerita tersebut kita ulangi kembali. Benar sekali. Jawabannya B. Tegas. Nah, seorang raja memang harus tegas ya. Soal selanjutnya, soal 9. Tokoh dalam cerita yang berwatak kurang baik dan menolak terhadap permintaan raja dan permaisuri disebut tokoh A. Figuran. B. Protagonis. C. Utama. D. Antagonis. Ketika tokoh cerita berwatak kurang baik, maka jawaban yang tepat adalah ya, jawabannya D. Antagonis. Kita lanjut soal 10. Pelaku dalam cerita fiksi disebut A. Penokohan. B. Latar. C. Alur. D. Tokoh. Hati-hati menjawab, jangan sampai terkecoh dengan jawaban, karena di sana ada 2 jawaban yang hampir sama, tapi artinya berbeda. Ya, tepat sekali. Jawabannya D. Tokoh. Soal 11. Tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita disebut tokoh A. Tambahan. B. Protagonis. C. Antagonis. D. Utama. Apa jawaban kalian? Ya, tepat sekali. Jawabannya disebut tokoh utama. Soal 12. Jika tokoh dalam cerita berwatak baik, maka ia disebut A. Antagonis. B. Tritagonis. C. Protagonis. D. Melankolis. Watak ini kebalikan dari watak antagonis, watak sebelumnya ya. Maka jawaban yang tepat adalah jawabannya C. Protagonis. Soal terakhir, soal 13. Cerita rakyat berjudul Kancil dan Buaya termasuk jenis cerita fiksi yang disebut A. Mite. B. Sage. C. Legenda. D. Fabel. Di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang ini, bahwa cerita binatang disebut dengan, ya tepat jawabannya fabel. Nah, anak-anak, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga terinspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.